church online. Sudah siap semuanya? Tidak boleh apa? Tidak boleh makan, minum, main. Kita harus beribadah seperti kita beribadah di gereja ya adik-adik. Jangan lupa ajak siapa? Ajak mama, papa, kakak, adik untuk beribadah bersama-sama online ini. Yuk, kita harus lebih semangat lagi untuk beribadah dan berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tema minggu ini adalah kasih setianya memenangkan tanah perjanjian. Yosua dan bangsa Israel. Siapa Yosua itu? Bible fact. Yosua adalah tokoh dari suku Efraim yang menjadikan pemimpin bangsa Israel yang menggantikan Musa dan membawa bangsa Israel masuk serta merebut tanah Kanaan. Mau tahu lebih banyak tentang kisah Yosua? Makanya, kalian harus ikuti ibadah ini dari awal sampai akhirnya dengan sungguh-sungguh agar kita semua dapat pengurapan dan berkat yang baru dari Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kakak mau pimpin adik-adik di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan pengurapan-Mu Tuhan. Kami boleh memulai ibadah online ini Tuhan. Kiranya dengan pujian-pujian yang kami bawakan ya Bapak, kiranya dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, berkati juga ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Bapak. Hanya nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih kalian? Pasti dalam keadaan yang baik dan bersuka cita ya. Karena tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Pasti hari ini kalian sungguh-sungguh juga mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, gak terasa ya kita sudah ada di bulan Februari nih di tahun 2022 ini. Nah tetapi kita harus tetap mengucap syukur adik-adik. Karena kita masih bisa sama-sama beribadah walaupun secara online. Tapi kakak yakin nih, walaupun kita ibadah secara online, pasti adik-adik tetap sungguh-sungguh menjalani ibadah ini. Adik-adik pasti masih tetap sungguh-sungguh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan ketika mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Ada yang masih ingat gak ceritanya tentang apa? Kakak ingatkan lagi ya, minggu lalu kita mendengarkan cerita firman Tuhan tentang bagaimana kasih setia Tuhan menyertai bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Lalu Tuhan minta Musa untuk memimpin bangsa tersebut berjalan menuju tanah perjanjian yang Tuhan janjikan akan Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Nah adik-adik, kasih setianya Tuhan kepada bangsa Israel selama melakukan perjalanan itu sangat nyata loh. Tuhan selalu memberikan pertolongannya, mukjizatnya kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel kelaparan, mereka butuh makan, Tuhan mengirimkan mana dari surga untuk mereka makan. Ketika bangsa Israel perlu air, Tuhan juga menyediakan air untuk mereka. Bahkan ketika bangsa Israel butuh jalan untuk mereka lalui, Tuhan juga membukakan jalan dengan cara Tuhan memberikan mukjizat melalui Musa dengan membelah Laut Merah sehingga rombongan bangsa Israel dapat melalui laut itu dengan baik adik-adik. Nah firman Tuhan kali ini kakak akan masih tetap melanjutkan cerita bagaimana besarnya kasih Tuhan, besarnya kasih setia Tuhan yang selalu Tuhan selalu menyertai bangsa Israel sampai bangsa Israel sampai kepada Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan janjikan untuk mereka. Tetapi perjalanan ini saat ini sudah tidak lagi dipimpin oleh Musa, tetapi dipimpin oleh Yosua yang menggantikan Musa karena Musa meninggal adik-adik. Tetapi Yosua adalah orang yang juga langsung dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel dalam perjalanan sampai ke tanah Kanaan loh adik-adik. Yosua juga orang yang diurapi oleh Tuhan. Ayat firman Tuhannya ada di Yosua pasal yang ketiga. Yuk kita buka dulu Alkitabnya, Yosua pasal yang ketiga. Kakak akan bacakan ya ayat firman Tuhannya. Oke, kakak bacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Adik-adik perhatikan Alkitabnya ya.
Judul perikopnya adalah menyeberangi Sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ayat yang keempat, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Nah, adik-adik, ketika Yosua serta para imam pembawa tabut dan rombongan bangsa Israel berjalan dari Sitim menuju Sungai Yordan, setelah 3 hari lamanya mereka berkemah di sana, akhirnya Yosua meminta untuk para imam pembawa tabut perjanjian Tuhan, ketika mereka mengangkat tabut tersebut, orang-orang bangsa-bangsa Israel, rombongan bangsa Israel harus mengikuti mereka. Untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi mereka harus berjarak sejauh berapa tadi? 2000 hasta atau kira-kira sejauh 900 meter adik-adik. Tujuannya supaya apa? Supaya mereka dapat melihat imam yang mereka ikuti yang membawa tabut perjanjian menempuh jalan yang mana ya? Karena jalan tersebut belum pernah mereka lalui. Oke, kakak lanjutkan ya. Kakak akan langsung baca ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air Sungai Yordan, maka air Sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi Sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke Sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya di dalam air di tepi sungai itu, Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Wah adik-adik, yang Yosua katakan di ayat 5 bahwa Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib adalah ini loh adik-adik. Tuhan lagi-lagi memberikan pertolongan kepada bangsa Israel dengan memberikan jalan. Ketika mereka mau menyeberangi Sungai Yordan, Tuhan meminta untuk para imam pembawa tabut langsung mencelupkan kaki mereka, dan ketika mereka di mana kaki mereka dipijakan, air di Sungai Yordan itu akan berhenti mengalir, bahkan kering sampai membentuk jalan darat adik-adik. Sehingga semua rombongan bangsa Israel dapat berjalan dengan lebih mudah menyeberangi Sungai Yordan tersebut. Wah adik-adik, dahsyat banget ya Tuhan, mukjizat Tuhan, pertolongan Tuhan untuk bangsa Israel adik-adik. Nah kakak mau tanya, adik-adik masih ingat berapa lama ya perjalanan bangsa Israel dari perbudakan Mesir sampai dengan ke tanah perjanjian, tanah Kanaan? Ada yang masih ingat? 4 hari? 4 bulan? Apa 4 tahun? Ayo berapa? Masih ingat? Mereka menempuh selama 40 tahun adik-adik. Tetapi selama 40 tahun itu juga Tuhan tetap menyatakan kasih setianya untuk bangsa Israel adik-adik.
Tadi kakak katakan ketika mereka butuh makan, Tuhan berikan mana dari surga. Ketika mereka butuh air, Tuhan sediakan air untuk mereka. Ketika mereka perlu jalan, Tuhan berikan jalan. Tuhan selalu memberikan pertolongan serta mukjizatnya sebagai bukti bahwa besarnya kasih Tuhan, besarnya kesetiaan Tuhan kepada bangsa yang ia cintai, yaitu Israel. Sampai memenangkan tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka, adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan yang setia yang menyertai bangsa Israel sampai dengan janji Tuhan digenapi adalah Tuhan yang juga sama loh yang kita sembah, yang kita percaya. Amin. Tuhan yang sama juga yang akan tetap menyertai kita, yang akan memberikan kasih setianya kepada kita adik-adik, yang akan menyediakan pertolongan, mukjizat bahkan berkat tepat pada waktunya. Bahkan adik-adik ada loh di Matius 28 ayat 20b, Tuhan bilang gini, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Seperti apa yang seperti apa yang digenapi Tuhan, janji Tuhan kepada bangsa Israel memenangkan tanah perjanjian. Begitu juga janji Tuhan ini adik-adik. Tuhan bilang Tuhan akan menyertai kita loh sampai selama-lamanya. Oleh karena itu bagaimana dengan sikap kita? Yuk kakak mau ajak kita semua untuk percaya dan yakin bahwa kasih setia Tuhan sangat besar untuk kita. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada untuk kakak, untuk adik-adik, untuk mama papa, untuk kita semua. Amin. Coba sama-sama katakan amin. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Nah adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan kita kali ini. Yuk kalian boleh tutup Alkitabnya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu kali ini. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu yang selalu menyertai kami, menolong kami, bahkan memberkati kami Tuhan setiap hari. Tuhan, kami mau belajar untuk selalu menyadari kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami mampu mengucap syukur setiap hari kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Retapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. God bless you, dah. Ya adik-adik, kita sudah selesai ibadah, tapi sebelum kita tutup, kakak mau undang semua adik-adik bangkit berdiri. Kita akan berdoa, mengucap syukur, dan juga kita akan menerima berkat dari Tuhan. Yuk kita berdoa, kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur kami bisa beribadah, kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Biar semua pujian kami Tuhan, penyembahan kami berkenan kepada Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami pulang, sebelum kami selesai, sebelum kami mengakhiri ibadah kami, biar Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan berkatilah kami, berkati setiap anak-anak yang setia, yang hari ini menyaksikan tayangan ibadah online Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka, di dalam pendidikan mereka, apapun aktivitas mereka Tuhan, keluar masuk mereka, kemanapun mereka pergi Tuhan sertai, jagai, lindungi dengan perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan biar apa saja yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan buat mereka selalu berhasil. Diberkati orang tua mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka juga diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Rumah tangga mereka, isi rumah mereka diberkati Tuhan. Damai sejahtera Tuhan berlimpah-limpah buat kami semua. Dan juga buat anak-anak dan keluarga yang menyaksikan acara hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.